Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhair Syukur, guru SD Kedamatan 5, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Menjadi calon guru penggerak banyak sekali manfaat buat saya. Salah satunya adalah mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan teman-teman yang sangat akrab dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Mari kita saksikan bersama video dari diseminasi saya. Yuk kita saksikan. Patut puji syukur kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan karunia rahmat nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam diskusi acara guru penggerak pada hari ini, di mana acara ini diskriminasi budaya positif modul 1.4 guru penggerak calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Untuk sholawat salam sama-sama kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapat syafaat Utsman di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, saya akan membacakan susunan acara pada diskusi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Korwil Kecamatan Neglasari, acara yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Alhamdulillah di sekolah Neglasari 5 ada 4 orang, mungkin Kedamatan 5 ada 4 orang, mungkin nanti masing-masing calon guru penggerak akan memaparkan, kita diskusi bareng. Yang keempat acara tanya jawab, yang kelima kesimpulan dan karena penutup. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah ala kadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yang acara yang kedua sambutan atas nama para Korwil Kecamatan Neglasari yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim SPD MM. Pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati kepala sekolah Kesatuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Ibu Awawat SPD, yang kami hormati para TGP, yang kami hormati guru, Bapak dan Ibu, baik tenaga pendidik dan
pendidikan, khususnya di SD, Kedaul Mulia 5, dan hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah dengan kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas. Kita bisa bersilaturahim, bukan hanya sekedar kehadiran kita cuma menggugurkan tugas, tapi kita dapat melaksanakan tugas. Ya, mudah-mudahan laksana tugasnya, kewajibannya, nanti tinggal haknya mengikuti. Melaksanakan kewajiban, ya alhamdulillah. Semangat saja bahwa yang PGP di sini laksanakan, dan bagi teman yang mengikuti, tolong ikuti bahwa ini adalah pembelajaran kita, bahwa dalam pembelajaran kurikulum merdeka bukan merdekanya tidak belajar, tapi merdeka di sini apa yang harus kita ingat. Karena di sini ada kaitan anak kita lagi mengikuti literasi dan numerasi. Kita masih jauh untuk literasi karena anak kita ini masih banyak. Orang Indonesia itu belajar membacanya masih berat. Terima kasih kami atas nama Polri dan pengawas. Ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Perwira Kecamatan Neglasari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat memahami, kita dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya masuk acara inti, yakni acara yang ketiga, acara diseminasi budaya positif, yang insya Allah untuk sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zuhairi Syukur. Pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kedamaian 5, yang kami hormati segenap guru SDN Kedamaian 5, dan yang kami banggakan rekan kami calon guru penggerak SDN Kedamaian 5, Bu Nini, Bu Titin, dan Pak Fahrul. Mari kita pertama memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kita hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan Dewan Guru yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini ada 4 pembicara. Jadi saya alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk yang menyampaikan materi pertama. Baik Bapak Ibu, mohon untuk berdiri. Kita ice breaking sebentar ya, 3 menit. Mohon berdiri. Bu Lili bisa memimpin, nanti saya ya bareng-bareng ya berdiri. Kalau waktunya lengkap Mas, sebenarnya mau dibanyak yang ice breaking, waktunya terbatas. Kita ambil satu lagi. Silakan boleh untuk diantara ini ya, diantara waktu.
Terima kasih kepada ibu sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian yang kedua disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kadang-kala kita sebagai pendidik tidak sadar bahwa kita itu telah melakukan kesalahan dalam proses pendidikannya. Zaman terus berubah, di mana dulu dengan sekarang itu mengalami banyak sekali perubahan. Makanya pada hari ini kita akan coba apa saja perubahan atau kebijakan-kebijakan tentang teori pendidikan di zaman sekarang. Kebetulan di guru penggerak ada teori-teori yang memberikan penguatan pada kita, maka kami di sini dianjurkan, diharapkan, bahkan diharuskan memberikan umpan atau penguatan atau diskriminasi kepada teman-teman sejawat di sekolah kita. Nah, ini di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dulu kita waktu beberapa tahun yang sudah lewat, kita sering memberikan kepada peserta didik berupa apa? Berupa perintah, hukuman yang sifatnya memaksa. Ya, di situ ada kita memberikan contoh. Kita berharap siswa kita itu bisa seperti apa yang kita lakukan. Padahal dalam teori yang sekarang kita dianjurkan oleh para pakar pendidikan ketika menghadapi siswa, kita diharapkan jadikan siswa itu sebagai subjek, bukan sebagai objek, di mana kita berperan itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer artinya anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, bukan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai dengan keinginan peserta didik. Tugas kita itu tidak boleh memaksa, tidak boleh membentuk sesuai keinginan kita. Ini di sini ada gambar. Ini di mana guru, kemudian ini ada siswa. Guru memberikan perintah secara langsung. Contohnya begini, anak-anak, kalian hari ini mengerjakan PR, besok bapak koreksi. Ketika keesokan harinya kita cek pekerjaan anak-anak, ternyata banyak yang tidak mengerjakan. Selama ini kita biasanya memberikan langsung berupa hukuman, dan sekarang tidak boleh seperti itu. Ada teori kontrol yang harus kita berikan kepada peserta didik. Bagaimana solusinya, seperti apa? Nah, sebenarnya tidak jauh dengan yang dulu sebenarnya, cuma sedikit ada perubahan. Tetap sebagai guru kita memberikan arahan, ditanya dulu apa sebabnya, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak boleh langsung memberikan hukuman, tidak boleh langsung menjudge bahwa dia itu anak malas. Ini seperti itu, teorinya seperti itu. Kemudian di sini ada guru langsung memberikan apa itu? Kira-kira membentak ya, membentak atau memberikan kecaman mungkin. Kalau kita lihat ini guru sedang marah-marah. Kemudian ini ada guru juga sedang memaksakan mungkin pendapat kepada peserta didik. Ini untuk zaman sekarang oleh di program guru tidak dianjurkan seperti itu. Maka oleh karena itu hari ini akan kita bagaimana sih solusinya? Solusi yang terbaik bagaimana? Kemudian posisi guru itu sekarang bagaimana? Mungkin sedikit ada perubahan paradigma, perubahan pemikiran yang oleh kita harus ikuti apa yang menjadi penemuan para pakar pendidikan. Selama ini mungkin kita merasa kita itu sudah bagus, kita itu sudah baik. Ternyata setelah kita cross check ada banyak yang harus kita ubah. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran di bahasa Inggris berdiferensiasi.
Sekarang ini pun berubah lagi. Yang tadinya berubah menjadi terdiferensiasi. Kalau kita mau mengkaji kakaknya aja, kita mengkaji lebih dalam, apa sih perbedaan ber dengan ter? Nah, ini perlu kita pikirkan, karena memang inilah tuntutan perubahan zaman, tuntutan perubahan kurikulum yang mau tidak mau kita harus ikuti perkembangan itu. Mungkin disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita juga ya, dengan metode dan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Nah, lanjut, ada kata berdiferensiasi, ngomong aja susah ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tugas kita semakin berat. Kemudian kita lihat kembali beberapa perubahan. Membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini dia, ya. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan positif itu kan bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga kemudian gurunya, kita sebagai pendidik perlu melakukan perubahan yang selama ini yang tadi di awal saya bicarakan. Selama ini menurut saya sudah baik loh, menurut saya sudah benar. Ternyata kita harus selalu introspeksi diri, selalu refleksi diri, supaya kita tidak salah secara psikologi anak. Kadang-kadang kita orang memaksa, kamu harus ini. Nah, ini yang perlu kita harus ubah mindsetnya. Kemudian ada juga lingkungan yang aman dan nyaman. Terkait lingkungan, tentunya kita juga harus mengusahakan bagaimana supaya lingkungan kita yang aman dan nyaman. Artinya aman itu berarti anak terhindar dari mungkin tindakan kekerasan baik verbal maupun secara tindakan kekerasan baik oleh sesama teman maupun apalagi kita sebagai guru tentunya sangat dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan. Kemudian posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai pemantau. Kemudian yang kedua, guru sebagai penghukum. Yang ketiga, guru sebagai manajer. Yang keempat, guru sebagai pembuat merasa murid bersalah. Dan yang kelima adalah guru sebagai teman. Dari 5 posisi kontrol guru ini, kita harus mampu memposisikan diri mana yang terbaik. Dalam hal ini kita dianjurkan adalah sebagai manajer. Artinya apa? Guru ini harus lebih tahu dari kebutuhan peserta didik. Jangan sampai langsung menjadi penghukum. Memang dalam pendidikan tidak mungkin tidak adanya hukuman, tetapi hukuman sekarang akan dirubah namanya menjadi segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan yang tidak langsung mencet, kamu salah, kamu dihukum, kamu berdiri di pojok, kamu keliling lapangan, misalnya. Sekarang tidak boleh seperti itu. Memang serba sulit ya, beda dengan waktu saya kecil SD, salah ya udah. Sekarang memang ada tindakan yang harus dilalui, yaitu dengan namanya segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya ada 3. Dan posisi kita menjadi manajer, bukan sebagai penghukum, sebagai pemantau atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai posisi sebagai teman. Di antara 5 posisi kontrol itu, boleh yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, saya nggak panjang ya. Merubah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol, stimulus respon tentang dunia. Kemudian yang sekarang teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama, sekarang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
yang sekarang kita pandang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini tidak boleh. Misalnya tadi di awal saya bicara, guru menyampaikan kepada peserta didik, kamu tidak boleh begini, misalnya kamu harus bisa ini, tidak boleh. Tetapi kita lihat bagaimana bakat, minat, dan kondisi peserta didik tersebut, sampai-sampai kita harus kalau bisa kunjungan konfisik, bagaimana sih kondisi yang sebenarnya. Nah kalau supaya kita ini, mohon maaf nih, guru kelas 1 mungkin ya kaitannya dengan awal ketika kita belajar, mungkin penting bagi guru kelas 1 melakukan identifikasi ke rumah, sehingga ketika naik ke kelas 2 kita sudah punya catatan identifikasi atau hasil observasi ke rumah. Bukan berarti guru yang di atasnya enak dong sudah punya data, bukan. Setiap orang, setiap masa pasti ada perubahan. Belum tentu loh kelas 1 begini, kelas 2 begini. Alhamdulillah kelas 6 saya sudah mencoba untuk melakukan konfisik supaya kita mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita bisa ambil kebijakan, ambil tindakan yang tepat terhadap anak tersebut. Lanjut, yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, sekali lagi untuk sekarang tidak boleh langsung dihukum, tetapi kita harus tahu bagaimana sebabnya, apa sih dia melakukan kesalahan tersebut, kenapa anak bandel dan seterusnya. Kemudian yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Nah teori yang sekarang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Mengontrol itu artinya memberikan paksaan, memberikan pemaksaan atau menghendaki kamu harus begini, tidak boleh. Tapi kembalikan kepada bakat, minat, peserta didik. Berikutnya yang ke-6, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang sekarang ada yang namanya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dulu kita mengalami yang namanya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sekarang tidak boleh. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah sekarang adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita itu win-win solution. Ketika kita menemukan sebuah persoalan, maka kita tidak boleh mengatakan saya menang atau saya kalah, tetapi dua-duanya harus menang. Gurunya tenang, muridnya senang. Nah ini yang memang perlu adanya pendalaman materi atau pendalaman pengetahuan dan kedewasaan kita mungkin ya dalam berpikir, dan kelegowoan kita. Guru jangan terlalu egois, saya harus bagus loh. Makanya mohon maaf ya, saya sering mengajak, ayo teman-teman kita bergantian ngajar, saya diawasi. Kalau ada saya kekurangannya, gimana kekurangan saya? Jangan sampai saya mau diawasi oleh Pak Heri misalnya. Saya justru ngajar begini bukan rasa benar, justru inilah introspeksi saya bahwa saya itu pasti banyak kekurangannya, dan disitulah kita harus terbuka. Saya punya kelebihan dan saya pasti punya kekurangan. Dimana ketika kelebihan itu bisa dijadikan sebagai pendorong untuk masuk bersama, namun sebaliknya ketika ada kekurangan bukan dijadikan sebagai alat untuk mengalahkan orang, tapi untuk bagaimana memperbaiki kondisi seperti itu. Itu kalau dikaitkan dengan guru dengan guru, apalagi kalau dikaitkan dengan guru terhadap siswa. Kita lagi ya, selesai dari saya. Masih maaf, ternyata saya sampai di sini masih akhirnya kita habis. Baik, satu posisi lagi, habis ini dilanjutkan oleh Bu Titin. Kemudian disiplin positif. Nah, apakah ada disiplin yang negatif? Ada ya, ada. Disiplin berasal dari kata disiplina, dari kata bahasa Latin ya. Disiplin
mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini adalah teori baru bahwa kita itu harus memiliki yang namanya apa? Dalam disiplin positif. Bagaimana sekarang kita diberikan teori yaitu dengan apa yang namanya keyakinan kelas. Guru berfungsi atau posisi guru hanya memberikan fasilitas anak-anak. Kalian misalnya contoh kelas 6 ya. Anak-anak kalian sekarang sudah kelas berapa anak-anak? Kelas 6 Pak. Nah kelas 6 kan baru nih Bapak, tapi harus dikasih ini dulu ya, dikasih pembukaan dulu. Jangan anak-anak kita hari ini bikin keyakinan kelas. Kalau anak-anak belum tahu apa itu keyakinan kelas ya kita kasih tahu dulu ya, dikasih informasi dulu apa sih itu keyakinan kelas. Jadi sekarang ini adalah yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Bagaimana makanya? Anak-anak diberikan kesempatan memberikan pendapat, memberikan ekspresi, memberikan urun rembuk supaya bisa dijadikan sebagai keyakinan yang sifatnya bisa diterima oleh semua pihak. Ini namanya keyakinan kelas, bersifat universal. Contohnya, misalnya keyakinan kelas berbunyi gini, kelas 6A misalnya. Apa keyakinan kelasnya? Contohnya, menjaga kebersihan. Nah, anak-anak memberikan suatu suatu pendapat. Walaupun kita memberikan kajian ya, kalau ujung-ujung bikin sendiri ya bagi saya. Bagaimana? Kita setuju keyakinan kelas kita menjaga kebersihan? Setuju, tulis. Dan mungkin sifatnya tidak ada batasannya ya. Misalnya 1 sampai 10 atau sampai 5 dan seterusnya, tergantung pada kesepakatan dan keyakinan yang dibuat. Nah, di sini Anda sebagai pendidik, tujuan kita merupakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, mungkin sebagai ini perlu dikuatkan, perlu ditulis di kelas masing-masing yang namanya keyakinan kelas. Dikit lagi kan? Nah, udah selesai. Dari saya sudah, memang itu sangat sedikit. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya saya sedikit melebar. Sebelum saya tutup, barangkali ada teman yang mau bertanya, saya buka termin pertanyaan untuk sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, kita berbagi aja. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya mohon maaf, kita jadikan PR bersama. Silakan Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dinas Polisi CDP yang telah memberikan penjelasan yang begitu luas tugas. Tapi ada sedikit pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana solusi kita sebagai guru agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama, khususnya tetap pelanggaran disiplin. Cukup hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan mencoba menjawab. Sebenarnya soal yang disampaikan oleh Bu Yanti sering ya orang itu ya. Mungkin saya lagi kita cari setiap orang pasti punya kemampuan, punya bakat. Misalnya namanya kita itu kita tanya. Dari pertanyaan itu kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang dibantu oleh seseorang. Nah, dengan tadi dihubungkan dengan segitiga restitusi, kita akan mencoba posisi kita itu sebagai posisi manajer. Jadi apa yang dimau oleh itu
kita akan fasilitasi gitu. Kemudian ada satu penerbangan atau pengulangan dari yang dengan kelas yang kita buat untuk sedemikian. Mungkin itu sih dari saya. Tadi tentang ini paling penting, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan mungkin buat Mbak satu lagi ya, dikarenakan memang waktu yang juga mau bisa bilang. Untuk pertanyaan seperti ini, ada salah satu siswa yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Jadi sebenarnya bagaimana dia melakukan solusinya? Ya kita sharing ya, mungkin sama kondisi anaknya seperti saat kita mengajar. Jadi dalam prinsip ajar dewasa, bahwasanya bapak ibu guru itu sudah tahu belum diibaratkan seperti apa? Kita ini sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani. Sedangkan guru kita adalah bijinya atau petiknya, dan sekolah adalah ladangnya. Oleh karenanya, sebagai seorang petani untuk mendapatkan bibit-bibit yang unggul, kita harus merawat, menghibur, memberi otomatis merawat dan memperhatikan bibit tersebut agar bisa memanen bibit atau bibit yang kualitasnya unggul. Nah, otomatis yang namanya tadi tidak akan memenuhi yang ditanam baru kemarin sore, tidak akan seperti itu. Artinya apa? Ada proses, semua kemudian proses. Jika kita ketemu anak yang hari ini melakukan kesalahan, besok melakukan kesalahan yang sama, otomatis memang harus adanya tindakan yang berulang. Bahwasanya menurut bahwa berdasarkan anak itu tidak bisa, tetapi kalau kita memperbaiki perilaku anak itu kemudian bisa. Jadi harus ada gerakan yang istiqomah menurut saya. Kita nggak boleh capek untuk selalu menggunakan atau memberikan perilaku yang baik, perilaku yang benar. Dan jangan lupa, kalau misalnya kita mengajari anak, didahulukan dulu dari diri kita sendiri. Karena kembali lagi, walaupun semua pembelajaran ada pada student center, kita juga adalah role model anak-anak. Ketika kita memberikan perilaku seperti itu, kan katanya guru itu adalah di buku dan di video. Usahakan perilaku kita juga diperbaiki. Jadi kita contohkan kepada anak-anak didik kita mereka apa yang diinginkan seperti itu. Terus tadi mungkin bisa dalam langsung menjudge anaknya seperti apa, dan harus dilakukan untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah bisa juga dari trauma fisik, karena memang setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tidak bisa mengatakan karena memang pendidikannya berdasarkan dari dasar yaitu sesuai dengan program alam. Ya, mungkin dari segi karakternya atau dari segi programnya berbeda-beda. Ada anak yang mungkin tinggal di lingkungan sosialnya masih berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya. Nah, pendidikan beri pekerjaan terbaik adalah pada keluarga. Semua terkait akan itu adalah di rumah. Kenapa? Karena memang anak jamnya itu lebih banyak di rumah daripada kita di sekolah. Kita mati-matian kalau kata mahal ini kita udah mati-matian banyak. Dalam rumah mati-matian. Tapi utamanya sekarang di rumah anak tersebut. Ketika orang tuanya memang selalu berkata kasar, tanpa berkata kasar, tindakan juga sama, itu dia yang akan sulit untuk memperbaiki karakter. Makanya dalam yang namanya kolaboratif, kita harus berkolaborasi antara guru dan orang tua. Dia seperti itu harus istiqomah, begini itu istiqomah. Terus melakukan berulang sampai mungkin ada perubahan pada karakternya. Saya lanjut ya. Boleh nanti umpan baliknya pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin identitas sukses.
Nah, ini dia restitusi yang tadi disebutkan di awal. Sering banget kita kalau ngajar, kepala kita suka sakit kalau ketemu anak-anak yang suka nggak paham-paham dikasih taunya, nggak ngerti-ngerti harus seperti apa kita ngajar lagi. Nah, muncullah restitusi dan 5 posisi kontrol nanti ya yang akan saya bahas. Nah, ternyata di filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang tadinya pembelajaran itu teacher center, semua ada pada guru ceramah lagi tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Nah, sekarang pada Ki Hajar Dewantara sudah berubah, bahwasanya pembelajaran berpusat pada anak, bahwa kita guru harus menghamba pada anak. Semua pembelajaran berpusat atau kebutuhannya kepada anak. Jadi ada pepatah, anak datang sekolah dengan gembira harus pulang juga dengan gembira. Jadi kalau anak tiba-tiba berangkat dengan senang hati lalu pulang dia bersedih atau nangis bahkan di rumah karena guru saya galak, saya diomelin, saya nggak bisa dihukum. Nah, itu masalah adalah pada guru seperti itu. Makanya kemarin setiap yang saya kasih itu pusing, ini anak lari mulai. Ternyata itulah dia nanti yang akan muncul pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, sekarang kita konsekuensi dulu. Konsep disiplin identitas sukses. Ada konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan stimulusnya atau responnya. Murid menghormati peraturan, penilaian waktu untuk merenungi kesalahan. Karena ketika anak salah lalu dihukum oleh guru, itu akan membuat karakter anak, akan menebalkan karakter anak. Kalau misalkan gurunya terlalu baik atau guru memposisikan menjadi teman, ketika guru tersebut tidak masuk lalu diganti oleh teman sejawat, dijamin anak tersebut tidak akan mau mendengar guru infal tersebut. Percaya nggak, Bu? Ya, itu jika kita memposisikan diri sebagai teman. Nanti akan ada 4 posisi kontrol lagi ya. Boleh kita lihat juga video dari Kemendikbud. Kata-kata apa sih yang sering keluar ketika kita mengajar? Itu adalah posisi kontrol kita dengan kata-kata tersebut. Nah, ada restitusi. Kalau dulu disebutnya dengan hukuman, nah sekarang kita ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi anak tersebut yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Adanya restitusi bertujuan untuk ketika anak salah tidak dihukum sama anak. Untuk apa? Untuk jangka panjangnya. Jadi anaknya akan merubah dirinya sendiri. Seperti itu, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, restitusi nanti akan dijelaskan oleh Pak Fahrul. Tahapan-tahapannya ada 3, tapi itu bukan tugas saya ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kenapa sih kok nggak boleh sekarang anak itu dihukum, sedangkan adanya peraturan? Kita bahas di sini. Pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa? Kalau misalkan dulu hukuman anak, kita punya peraturan bahwasanya sekolah memakai sepatu warna hitam. Tiba-tiba ada anak yang memakai sepatu warna putih, lalu dihukum oleh gurunya. Pokoknya nggak boleh, kamu harus buka sepatu, kamu tidak boleh ikut pelajaran tanpa menggunakan sepatu itu. Jadi harus mikir. Nah, disitulah perbedaan hukuman dengan restitusi. Kalau anak dihukum seperti itu, dijamin akan ada trauma yang mendalam. Itulah yang disebut dengan bullying. Teman-temannya akan membuli, teman-temannya akan membuat situasi atau kondisi anak tidak mau datang ke sekolah lagi dikarenakan trauma. Nah, ciri-ciri restitusi: 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nanti biar lebih paham lagi kita lihat video. Nah, perbedaannya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Paling gampang memang ketika ada perbedaan seperti ini. Kata-kata apa yang suka membedakan? Contohnya, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini udah pasti sering kita jumpai di kelas masing-masing ya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Pokoknya ini nggak ada kalau misalkan iya harus, ya betul. Pokoknya harus melakukan seperti ini. Ini namanya hukuman. Tidak ada tawar menawar, maksudnya gitu. Guru marah dan murid menjadi takut. Efeknya ini, guru marah, murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ketika teman-temannya istirahat, si anak tidak boleh istirahat untuk mengganti yang tidak mengerjakan PR tersebut. Efeknya apa? Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Nah, yang terakhir restitusi yang kita bedakan nih. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita pakai segitiga restitusi. Yang pertama memvalidasi kebutuhan. Nah, ditanya dulu anaknya kenapa tidak mengerjakan PR, di sini restitusi. Lalu anak tersebut memberikan jawaban, lalu kita membantu siswa memotivasi untuk perbaikan karakternya tersebut. 5 posisi kontrol restitusi. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Heri bahwasanya sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol. Coba introspeksi diri, kita ada di sebelah mana? Apakah di pendukung, di manajer, ini teman, di teman, di manajer, di pembuat rasa bersalah, atau di pemantau? Ternyata guru-guru kelas 1 itu kebanyakan di sini, pembuat rasa bersalah. Kenapa? Jujur pada saya pribadi, ketika saya ngajar anak, saya selalu berkata begini kan, nah, kenapa sih kamu begitu? Bu Nindi capek nih. Emang kamu gak kasihan sama Bu Nindi? Ayo jangan begitu. Nah, itu dia adalah guru, posisi kontrolnya ada di sini, si pembuat rasa bersalah. Kalau kita ternyata berbicara seperti itu kepada anak, itu salah besar. Bahwasanya anak membuat si anak itu jadi merasa bersalah. Seperti itu ya. Kita lihat ya ini di sini 5 posisi kontrol menurut Kemendikbud dengan bahasa-bahasa yang terkadang kita sering sebutkan pada kehidupan sehari-hari. Nah ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau menghukum, kata-katanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini saja, tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau guru memposisikan sebagai teman. Jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Si pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru sudah memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Pak Fahrul 2 materi lagi. Silakan Pak Fahrul. Untuk waktunya. Jadi acara hari ini alhamdulillah kita sudah selesai paparan materi dari seluruh
Ibu yakin semua paham ya, semua menyadari tergolong apakah guru kita ini gitu kan, sebagai guru yang tadi paparkan udah jelas banget. Yang harus kita ambil apa tadi? Yang harus kita ambil apa tadi? Yang kita pilih manajer ya. Kita karena mungkin dulunya ya kebanyakan itu kan ya penghukum, karena hampir mayoritas tuh penghukum, termasuk ibu juga ya di dalamnya. Tapi setelah adanya paparan tadi, untuk teman-teman kita semuanya, mudah-mudahan bisa merubah guru kita tuh apa sih, amanah sih yang harus kita ambil, sebagai apa sih yang paling tepat buat kita. Jadi materi hari ini alhamdulillah ilmu ya buat kita semua ya, ilmu yang gratis, ilmu yang gratis didapatkan hari ini. Semoga dari CGP yang lainnya itu berimbas ke guru yang belum CGP. Kita bisa maju bersama. Kalau CGP bisa menggerakkan temannya ya alhamdulillah, berarti semuanya jadi bergerak gitu ya. Jadi kesimpulannya sih mudah-mudahan dengan adanya tadi materi dari awal sampai akhir memang itu ilmu buat kita, terus kita bisa praktekkan dan bebas sehari-hari mana yang kita mau ambil, karena memang waktunya juga udah mepet. Mungkin dari itu cukup segitu ya, karena ini juga maaf ini belum sholat ya, udah habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi semangat dan untuk para CGP jangan bosan-bosan ngasih ilmu ke kita. Oke, semangat. Bergerak dan menggerakkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kita telah dapat ilmu dari paparan tentang disiplin positif. Karena adanya CGP kita menjadi tahu apa aja sih guru itu dan cara bagaimana sih kita melakukan siswanya. Terima kasih CGP, semoga sukses selalu. Berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada ketua CGP yang siapa? memberikan arahan ya kepada guru yang belum CGP. Kita semangatin ya, semangat yang calon CGP. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih kepada CGP yang telah memaparkan materi tentang disiplin positif sehingga kita bisa mengelola kelas yang baik yang bisa mendukung kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan semua ini menjadi manfaat bagi kita dalam mengelola kelas dalam mengelola pembelajaran di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada para CGP angkatan 10, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah pemaparan ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru. Kita menjadi tahu bagaimana posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita yang tepat seperti itu. Mungkin itu saja untuk para CGP. Semangat terus, semoga dilancarkan sampai selesai pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan destinasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kami selaku calon guru penggerak dari mulai saya Suhair Syukur, kemudian Pak Fakhrul, Bu Indi dan Bu Titin, mohon maaf bila penyampaian kami masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Namun dari karena kekurangan itu sebagai motivasi kita untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak? Benar, Pak. Benar. Iya. Oh, gitu. Jadi bunga, air tidak bermaksud menyalahkan Tuhan. Air juga bukan melakukan kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi menurut bunga, buang sampah sembarangan benar apa tidak? Tidak benar, Pak. Tidak benar. Iya. Kenapa tidak benar? Kemana jadi kotor terus nggak indah sama nggak asli. Nah, itu bunga tahu lingkungannya menjadi kotor, nggak asli, tidak indah. Terus kalau kelas kita kotor, kira-kira buat belajar enak apa tidak? Tidak enak, Pak. Tidak enak ya. Nah, kalau begitu, bunga kenapa melakukan itu, buang sampah sembarangan? Sampah-sampahnya kejauhan, Pak. Buang sampahnya kejauhan. Kan bunga bisa mendekat harusnya. Males Pak, bau tong sampah. Kalau tong sampahnya bau, seharusnya diapain? Buang sampah. Iya, sampahnya dibuang, bukan malah bunga buang sampah sembarangan. Ya kan? Nanti tambah bagaimana kalau sampahnya berantakan, tambah bagaimana? Tambah nggak indah kan? Nah, itu bunga. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, itu tidak boleh membuang sampah sembarangan dan jaga kebersihan. Ya, jadi bunga, kalau misalnya kayak begitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Membersihkan. Bersihkan, Iya. membersihkan. Janji Meja. nanti kamu mau membuang sampah itu yang tadi kamu buang, kemudian termasuk yang ada di tempat sampah. Mau, Pak. Beneran ya? Baik bunga, mudah-mudahan nanti besok kamu tidak mengurangi tidak membuang sampah sembarangan lagi ya. Buang sampah pada Empati. tempatnya supaya kelas kita menjadi kelas yang bagaimana? Yang asli. Yang asli, pintar. Kelas kita menjadi nyaman buat belajar. Kalau nyaman, enak apa enggak? Enak. Enak. Baik bunga ya. Jadi hari ini Pak Hairi berpesan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih bunga ya. Kamu boleh kembali ke dalam kelas. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Cecil tahu tidak kenapa dipanggil ke kantor? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Begini ya Cecil ya. Tadi waktu ulangan, Peri lihat kamu tengok suka melihat ke Naira. Apa yang kamu lakukan, Cecil? Aku menyontek, Pak. Contek ya. Oh, kamu tadi mencontek ya. Iya. Peri juga tadi udah curiga, kayaknya si Cecil contek nih. Ternyata benar ya. Begini Cecil ya. Pak Heri tidak bermaksud untuk menyalahkan Cecil. Pak Heri tidak bermaksud untuk menghukum Cecil ya. Tapi Pak Heri di sini mau mengajak Cecil untuk mencari solusi supaya ketika ulangan itu tidak mencontek. Ya, Cecil ya. Menurut Cecil, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak sih? Tidak baik ya. Kenapa Cecil mencontek?
kamu nonton TV kemudian ketiduran, jadi tidak belajar. Nah, itulah Cecil, kita sebagai seorang pelajar harus senantiasa melihat jadwal. Besok pelajaran apa? Oh, besok ada matematika, bagaimana? Berarti Cecil harus apa kalau begitu? Harus belajar ya. Kalau misalnya Cecil belajar, pasti bisa mengerjakan tugas matematika atau ulangan matematika. Iya, Benar apa tidak? benar. Iya. Jadi tidak boleh ya kalau mau ulangan harus belajar supaya nilainya apa? Bagus. Cecil kalau besar mau jadi apa? Aku kalau bisa jadi guru. Mau jadi guru. Nah, itu bagus cita-citanya. Semoga apa yang dicita-citakan Cecil bisa terwujud ya, bisa menjadi seorang guru. Mengapa pengen jadi guru? Karena bisa mengajar anak-anak. Bisa mengajar anak-anak ya. Baik, doakan semoga Cecil bisa menjadi guru ya. Nah, itu Cecil. Jadi kita harus belajar supaya kita menjadi seorang yang pandai. Biar kalau kita pandai bisa mencapai cita-cita kita. Cecil masih ingat keyakinan kelas kita? Masukkan satu kaitan dengan yang tidak diyakini di kelas itu apa yang tidak boleh dilakukan. Kita boleh mencontek Tidak boleh mencontek sama. Nah, jadi keyakinan kelas kita yang sudah kita buat harus diingat terus supaya kita semangat dalam belajar, tidak mencontek lagi ya. Kalau Cecil mengerjakan sendiri kan nanti merasa apa? Senang, merasa bangga, merasa bahagia. Ih, saya menilainya bagus, hasil pekerjaan diri sendiri ya Cecil ya. Jadi besok-besok Cecil harus belajar, tidak boleh mencontek lagi ya, karena kalau mencontek adalah perbuatan yang kenceng dong, yang buruk ya. Baik Cecil, terima kasih, kamu tidak akan mencontek lagi kan? Terima kasih, silakan kamu bisa kembali ke kelas kamu ya. Ya, terima kasih ya Cecil ya. Nama saya Bunga Sheila, saya dari SD Kedang Wetan 5. Tanggapan saya kepada Pak Heri, yaitu saya sangat senang kepada Pak Heri. Ketika saya salah, Pak Heri tidak menghukum saya. Pak Heri malah memberikan nasihat kepada saya agar menemukan solusi yang baik. Terima kasih Pak Heri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dari SDN Kedang Wetan 5. Tanggapan saya adalah saya senang diajar Pak Heri karena ketika saya membuat masalah, bukannya saya dihukum, malah diberi nasihat yang baik. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.